Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Nugraha dari Prodi PTIK 3B. Dan di sini saya akan memberikan atau men-share kepada teman-teman semua untuk membuat sebuah perhitungan, yaitu kita membuat penentuan lulus atau tidak dari menggunakan Java NetBeans. Nah, untuk apa namanya, user interface-nya seperti ini, dan ketika kita run itu, dan ketika kita atau dosen menginputkan nilai akhir siswa, nah ataupun ya mahasiswanya yang menggunakan aplikasi ini, ketika dia apa namanya ingin mengecek ketika nilainya berapa, misalkan 85 atau 90, dia mengecek itu akan nilainya dirubah ke A, B, C, D, atau amin, dan lain-lain. Nah, ketika kita input 90 misalkan, dia akan memproses misalkan menjadi amin. Dan ketika nilainya 97, ketika diproses itu akan nilainya A. Dan ketika saya inputkan nilainya 60, dia akan memproses dengan nilai penentuannya C min. Nah, untuk membuat seperti ini sangat mudah sekali, teman-teman. Kita hanya menggunakan beberapa kode saja. Kita berarti menggunakan dua variabel dan ya. Tipe data apa aja jadi nanti. Ya, kita hanya menggunakan dua variabel dan dua tipe data saja. Nah, oke, kita akan mulai saja untuk pembuatannya. Seperti biasa, kita klik file, kemudian new project, dan di sini kita pilih Java with N, kemudian Java application, kemudian next, dan project name-nya saya kasih nama ini aja, Jack Yogi Nugraha 7. Dan mungkin seperti itu saja. Kemudian create main class-nya saya off-kan, kemudian finish. Oke, kemudian di sini seperti biasa kita di source package-nya kita kasih dua folder, yaitu folder coding dan gambar. Kan saya kasih folder yang ini coding, finish. Kemudian folder gambar. Oke, di folder coding ini kita akan masukkan JFrame form dengan nama yang pertama itu tampilan satu aja. Tampilan satu. Finish. Nah, yang kedua yaitu tampilan 2. Finish. Nah, yang akan kita gunakan di tampilan satu saja ya, teman-teman. Dan di sini kita akan membuat UI-nya terlebih dahulu. Di sini berarti kita menggunakan kasih label, kemudian kita kasih label lagi di sini untuk keterangannya. Kasih label lagi. Kemudian kita kasih text file saja. Dan text file lagi. Dan kita menggunakan dua button. Ini mau bebas ya, buttonnya mau berapa saja silahkan. Apa kalian ingin membuat tombol tambahan, boleh. Kemudian kita sesuaikan ya, seperti ini saja. Kemudian untuk label ini kita ganti namanya menjadi judulnya ya. Penentuan berarti penentuan nilai akhir.
siswa misalkan. Dan kita sesuaikan lagi ininya untuk judulnya, dan saya ingin menggunakan fontnya yang berbeda. Ini saya akan menggunakan Montserrat saja. Itu adalah font andalan saya. Untuk fontnya ukurannya 14. Oke, kemudian jika sudah, kita sesuaikan lagi ukurannya. Kemudian untuk label yang ini kita ganti namanya menjadi berarti ini itu nilai akhir ya. Oke, nilai akhir. Kemudian untuk label yang ketiga kita rubah lagi namanya menjadi penentuan. Oke, kemudian di text file ini saya ingin kosongkan untuk teksnya, dan juga yang text file kedua ini saya kosongkan saja. Lalu button ini saya ganti namanya menjadi proses. Untuk button ini saya rubah namanya menjadi reset. Nah, nanti kita akan mengetahui fungsi-fungsi dari beberapa text file dan beberapa button ini ya teman-teman. Kemudian kita lanjut saja kepada mungkin untuk merubah variabel-variabel dari tombol-tombol ini. Untuk proses saya akan rubah variabel namanya menjadi b proses. Kemudian yang nilai akhir saya akan rubah variabel name-nya menjadi txt nilai. Kemudian yang penentuannya juga saya rubah menjadi txt penentuan. Oke, nah kemudian untuk tombol reset saya akan rubah menjadi b reset. Oke, nah seperti itu saja untuk perubahan variabelnya. Mungkin cukup ya. Jika kalian ingin menambahkan button-button tambahan ataupun lain-lainnya, boleh silahkan, bebas. Oke, jika sudah jadi seperti ini, mungkin kita langsung saja menuju kepada source code-nya. Untuk caranya seperti biasa, kita klik di button proses karena ini adalah tempat untuk kita perhitungannya. Kemudian kita klik kanan, events, action, kemudian action perform. Nah, di sini kita akan meletakkan kode kita, dan saya juga sudah menyiapkan kode yang telah saya buat tadi di sini. Dan di sini kita akan membaca kodenya saja ya, agar cepat. Oke, kemudian paste. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan yaitu di sini ya, di variabelnya saya menggunakan txt nilai n-nya gede. Nah, kalian jika masih error dan lain-lain karena hal ini variabelnya tidak terbaca, itu mungkin kalian ada perbedaan nama antara variabel di source code dengan variabel yang kalian yang ada di sini di y-nya, di buttonnya. Nah, makanya itu saya pentingnya membuat variabel sendiri, membuat nama variabelnya sendiri, itu pentingnya, yaitu untuk supaya kita tidak tidak keliru pada saat pengkodingannya. Nah, kemudian close, kita masuk lagi kepada source. Nah, kita akan membaca di sini kita menggunakan tipe data yaitu double dan tipe data string untuk hasilnya.
double untuk nilainya, kemudian string untuk hasilnya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan dua ini saja. Mengapa saya pilih double? Karena ini apa namanya, nilai ya. Nilai itu kan kadang tidak bulat hitungannya, kadang ada komanya di belakangnya dan lain-lain. Nah, oleh karena itu saya menggunakan tipe data double, tidak tipe data integer. Kemudian saya menggunakan string karena di sini saya membutuhkan untuk hasilnya ya, saya membutuhkan apa namanya, karakter dan juga huruf-huruf. Nah, itu mungkin. Kemudian kita masuk ke baris ketiga di sini. Untuk variabel variabel nilai, saya akan berikan apa perhitungannya, double dot parse double dalam kurung, masukkan kalian ini apa namanya, variabel dari nilai tersebut, yang ini yang sudah saya jelaskan di sini berarti ya. Nah, di sini masukkan supaya tidak error pada saat di run. Kemudian setelah terdapat apa inputan variabelnya, kalian kemudian tulis dot get text. Kemudian kita lanjut ya. Di sini kita menggunakan statement if else if. Kenapa? Menurut saya ini yang lebih sederhana dan lebih mudah dicerna oleh kalian dan juga, dan ini adalah statement yang mudah menurut saya. Kemudian berarti kita um, sebentar ya. Nah, kemudian kita inputkan di sini if dalam kurung, masukkan variabelnya nilai, kemudian masukkan juga apa value-nya. Nah, untuk nilai misalkan value-nya itu lebih dari 95, itu maka hasilnya akan A ketika kita proses. Nah, saya akan rubah di sini. Saya ingin nilai A ini itu value-nya yaitu 90. Jadi, ketika ada siswa yang nilainya 90 atau lebih, jika ada siswa yang nilainya lebih dari 90, itu akan mendapatkan nilai A ketika kita proses. Kemudian kita inputkan lagi di sini variabelnya txt penentuan, kemudian dot set text dalam kurung hasil. Nah, seperti itu. Kemudian kita berikan lagi statement di sini ada else if. Jadi di mana apa namanya, tidak hanya 90 saja. Di mana itu nilainya lebih dari 85, nilainya hasilnya itu akan A min. Kemudian seperti biasa kita masukkan teks penentuan dot set text dalam kurung hasil. Nah, untuk nilai A min saya mungkin 85 saja cukup ya. Cukup 85 A min itu ya menurut saya oke. Kemudian dilanjut kepada else if yang kedua. Di sini saya berikan inputan variabel nilai dan juga value-nya itu lebih dari 80. Jadi ketika siswa bernilai 80 lebih dari 80, itu hasilnya akan menjadi B+. Nah, seperti biasa inputkan ini dan ini. Nah, kemudian dilanjut lagi. Jika nilainya lebih dari 75, itu hasilnya akan B. Kemudian jika nilainya lebih dari 70, siswa akan mendapatkan B min. Kemudian jika siswa bernilainya 65, bernilai lebih dari 65, itu akan mendapatkan nilai C+. Kemudian jika siswa nilainya lebih dari 60, itu akan mendapatkan C dan seterusnya. Nah, untuk source code-nya mungkin seperti ini saja, sangat mudah. Dan di sini saya akan mengaktifkan button reset-nya dengan cara memberikan source code lagi. Seperti biasa, klik buttonnya, kemudian klik kanan, action perform. Nah, untuk membuat apa namanya, tombol reset ini sangat mudah sekali ya. Kita di sini hanya tentukan dulu. Di sini ada
yang ingin kita reset apa saja di text field-nya. Misalkan text field nilai dan juga text field penentuan. Kita baca dulu variabelnya text field nilai apa, kemudian text penentuannya apa variabelnya. Dan di sini kita menuju ke kodenya lagi, berarti kita inputkan dulu variabelnya text nilai dot set text, berarti dalam kurung kita nolkan. Mengapa saya kosongkan di ininya? Karena saya ingin ketika kita menekan tombol reset itu kosong semuanya, tidak ada angkanya dan lain-lain, itu akan reset semuanya. Kemudian kita inputkan lagi variabel dari penentuannya dot set text dalam kurung. Seperti biasa kita nolkan saja. Nah, seperti ini saja caranya untuk kalian mengaktifkan tombol resetnya. Nah, ini adalah cara yang sederhana, kalian boleh gunakan ya teman-teman. Jika sudah, boleh kalian kita coba run ya. Run file. Nah, tadi bahwa saya menyebutkan ketika nilainya lebih dari 90, nilainya itu akan A. Apa betul? Misalkan saya masukkan 91 ketika kita proses. Nah, dia akan mengeluarkan huruf A penentuannya. Kemudian jika saya ingin inputkan 75, proses dia akan menjadi B min. Nah, sedangkan di sini else if nilai itu lebih dari 75 itu B, kemudian else if nilai lebih dari 70 itu akan B min. Mengapa 75 penentuannya menjadi B min? Karena ini tidak ada sama dengannya ya. Seperti rumus matematika biasanya, jika lebih dari 75 itu tidak ada sama dengannya, maka 75 itu tidak akan dihitung sebagai lebih darinya. Jadi jika kita ingin menginputkan bahwa 75 ini nilainya B juga, kalian boleh memasukkan karakter sama dengan di sini agar kalian bisa bukan di sini, tapi di sini ya. Nah, agar kalian bisa inputkan itu ketika 75 itu menjadi nilainya B. Nah, apakah kita berhasil? Kita coba ya, run. Nah, saya ingin nilai 75 ini menjadi B. 75. Nah, berhasil ya teman-teman. Jadi ketika kita inputkan nilainya 75 itu penentuannya akan menjadi B. Nah, Bang, tadi kan pakai tipe data double bang, sok pakai koma bisa gak? Kita coba ya. Oke, kita coba ya. Misalkan 65,8 proses. Nah, benar. 65,8 itu penentuannya menjadi C+. Apakah betul? Kita lihat di source code-nya. C+ itu nilainya lebih dari 65. Karena di sini ada 8 di belakangnya, jadi dia lebih dari 65. Dia akan memberikan hasil yaitu C+. Nah, mungkin begitu saja ya teman-teman sharing kita pada hari ini, dan beginilah cara untuk membuat sebuah aplikasi penentuan nilai akhir siswa. Dan kode-kodenya juga sangat mudah dan membuatnya ini sangat gampang sekali ya teman-teman. Kalian boleh simak video ini baik-baik dari awal sampai akhir agar kalian paham untuk membuatnya. Oke, mungkin begitu saja ya teman-teman video kita pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga yang sudah menonton dari awal yang sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.